tentu nggak bisa digeneralisir, tapi dari situ kan kita dapat sense-nya. Oh, kalau misalkan berbicara sama orang beda negara, kita juga harus berekspektasi beda juga nih. Dan yang perlu highlight di sini adalah anak muda itu bukan cuma untuk tameng. Yang dimaksud kesempatan melibatkan anak muda itu apa? Dengerin anak muda berkeluh kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanitaku yang ada di rumah, teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kalau Ruru selalu sehat karena selalu mendampingi kamu. Wah, gak lucu. Oke, di episode kali ini aku sudah mendatangkan satu orang yang sangat luar biasa, kece luar dalam, beauty outside, bukan beauty, karena ini adalah seorang laki-laki dan beliaunya ini adalah aktif banget nih di ASEAN. Kalian tahu ASEAN kan? Kalau nggak tahu, kita nanti ngobrol-ngobrol bersama dengan Ryan. Welcome. Halo Ruru, halo semuanya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kaku-kaku gitu. Oh iya. Halo semuanya, apa kabar? Jumpalikan sekalian. Oke, gimana kabarnya nih? Kabar baik, baru sampai di kantornya Ruru yang sangat luar biasa. Enggak, bukan kantor saya, bukan. ini kantor semua umat. Kantor semua umat, Masya Allah. Keren banget kantornya. Terakhir kesini 2016 dan sekarang 2023 diminta diskusi sama Ruru. Terima kasih banyak. Iya, aduh. Katanya baru balik dari Kalimantan ya? Betul, baru nyampe di Jakarta. Baru nyampe di Jakarta. Dan tadi katanya baru dari rapat di ASEAN Sekretariat. Betul, baru aja nyampe dari ASEAN Sekretariat. Jadi pas banget diskusi kita ada dikit-dikitnya terkait dengan ASEAN. Betul, jadi jelas. Nanti kita bisa lah ya kasih T-nya terkait dengan ASEAN tahun ini. Oke. Dan aku sebelum menuju ke perbincangan kita pada hari yang sangat luar biasa ini, aku mau bacain dulu nih CV dari Ryan. Waduh. Nama lo Ryan ya? Enggak sih. Ahmad Afriansyah. Kenapa jadi Ryan? Enggak pakai Syah, jangan nambah-nambahin. Oh, enggak ada Syah. Iya, Ahmad Kirain Afrian. Teddy Syah. Waduh. Oke, Ahmad Afrian. Betul. Individual trainer and consultant. BTW kalau di Kalimantan tuh kerja juga? Betul, kerja. Kerja apa tuh? Mostly kerjanya online. Oh, dapat projectnya. Oke, by project ya. Beliau merupakan nih ASEAN Youth Organization program director juga. Kemudian ada project development manager, luar biasa sekali, facilitator Peace Academy, Peace Generation Indonesia. Nah, karena sudah ke-mention ASEAN Youth Organization, what is this? Oke. ASEAN Youth Organization itu intinya adalah komunitas anak muda se-Asia Tenggara. Kita tuh adalah NGO, non-governmental organization. Dan kalau di ASEAN Sekretariat kita direcognize sebagai non-ASEAN entities. Oke. Seperti itu. Ada beberapa juga sih kemudian komunitas anak muda di ASEAN. Salah satunya ASEAN Youth Forum yang kemudian kita pernah ketemu di Laos. Jadi tuh pertama kali ketemu Ryan itu di Laos. Kita jadi representatif lah anak muda terkait dengan isu youth peace and security, ya nggak? Dan sekarang for your information, sekarang ada buka nih advokasi timnya ya kan? Betul. Jadi yang mau daftar untuk youth peace and security boleh banget langsung daftar ke UNOY. Betul. UNOY, UN of Young Peace Builder kalau nggak salah deh. Of Young Peace Builder. Yeah, nah itu United dia. Network of yang mau ikutan juga jadi seorang apa ya? Ya udah pokoknya advocate, tukang advokat gitu, memberikan informasi terkait youth peace and security. Baiklah. Oke, terus biasanya kegiatan Ayo nih apa aja? Banyak banget sebenarnya Ru. Ada dari seminar, dari hal yang kemudian educational activities sampai kemudian seru-seru juga ada. Tapi emang mostly kegiatannya based on ASEAN ya, ASEAN Betul. issue. Terkait dengan ASEAN. Walaupun kita juga punya chapter di luar negara ASEAN. Buat teman-teman yang nggak tahu, negara ASEAN itu sekarang yang sudah benar-benar fully recognized ada 10. Mention. Ada, langsung dites. Pertama ada Brunei, ada Kamboja, ada Filipina, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Laos, ada Vietnam, kemudian ada Myanmar. Terus apa lagi? Ada tuh kan jadi lupa. Vietnam udah. Vietnam kayaknya mungkin belum disebut. Udah kan. Terus apa lagi? Oh, udah. Malaysia belum.
Tadi kayaknya udah Singapura, betul. Negara termaju di Asia Tenggara. Satu lagi apa teman-teman? Satu lagi apa ya yang belum? Yang belum komen di bawah. Pokoknya kalau nggak Kamboja, Laos, teman-temannya lah ya. Pokoknya ada 11 ya yang sekarang. Sekarang nambah lagi Timor Leste walaupun belum fully recognized. Oke. Ya, tapi semoga segera. Karena Indonesia salah satu negara yang paling mendukung Timor Leste masuk di ASEAN. Mohon doanya juga untuk teman-teman. Iya, mau didoain baca Yasin gitu maksudnya. Boleh. Ya Allah, baca Yasin. Baca apa aja lah ya Al-Fatihah untuk teman-teman di Timor Leste. Ya, banget kita kan Yasinan. Ya. Oke. Terus ini pernah jadi program director di AYO ini ngapain nih program director? Sampai saat ini sebenarnya masih udah pernah project development manager. Alhamdulillah dikasih kesempatan nambah ininya kemudian tanggung jawabnya. Sekarang lagi ngapain? Lagi banyak project sebenarnya, salah satunya yang kita mau undang teman-teman dari NU juga untuk hadir di acara kita. Jumat ini kebetulan akan ada namanya ASEAN Youth Economic Forum 2023. Terkait dengan ekonomi sirkular, kita ngebahas sebuah forum dan nanti akan ngebuat policy recommendation ke ASEAN Sekretariat. Itu salah satu project yang paling baru. Selain itu ada di Thailand juga, nanti kita akan ke Thailand. Akan ada project bareng Uni Eropa. Kemudian tentang apa tuh projectnya? Itu tentang urban. Jadi ngomongin tentang tata kota, isu-isu smart city gitu, environment, salah satu smart city juga yang kemudian akan bahas di Thailand bareng Uni Eropa. Tentu nggak lupa kita juga banyak banget project terkait dengan keketuaan ASEAN. Tahun ini kebetulan adalah Indonesia, negara kita tercinta. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong buat untuk Indonesia luar biasa. Dan pastinya Kementerian Luar Negeri dan part of ASEAN tuh bener-bener apa ya, hoba-hoba. Saking kita proud banget kalau misalnya kita tuh menjadi ketua di ASEAN ini. Walaupun memang bergilir kan, sebelumnya di Kamboja dan setelah ini ada di Laos. Tapi emang Indonesia tuh paling heboh sebenarnya. Ditunggu-tunggu kan. Iya, ditunggu-tunggu. Di Bundaran HI aja udah banyak tuh logo-logonya kan. ASEAN Chairmanship ya kan. Karena memang kemarin sukses banget pas G20 ya kan. Dan di tahun ini juga. Nah, ngomong-ngomong tentang Chairmanship ASEAN, anak muda udah terlibat apa ya tentang Chairmanship ASEAN ini? Pertanyaannya susah karena pertama ini baru masuk bulan ketiga, jadi kita masih panjang perjalanan. Setahun ya kan? Iya, setahun. Oke. Walaupun kemudian pasti persiapannya dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kemudian kalau berbicara anak muda keterlibatannya di ASEAN Chairmanship, per saat ini salah satunya yang EWAYO berusaha untuk kasih provide opportunity untuk anak muda, itu juga salah satu bentuk kemudian keterlibatan anak muda. Banyak banget orang yang semakin tertarik. Banyak juga yang bahkan gak terlalu tahu kalau Timor Leste sudah direcognize walaupun belum fully recognize sebagai members. Itu juga salah satu advokasi kita yang berusaha untuk kita kasih tahu. Kita juga ada podcast sebenarnya kita akan mengundang teman kita di Timor Leste berbicara terkait dengan bagaimana sih kemudian anak muda melihat keikutsertaan Timor Leste yang akhirnya setelah bertahun-tahun saya diakui gitu. Dan itu berjalan panjang kan, dengan segala macam dramanya di ASEAN lah. Kemudian kalau ditanya terkait dengan keikutsertaan anak muda, tentu banyak banget sih ruang-ruangnya. Seperti apa tuh? Misalkan dengan sesimpel kita sharing kalau misalkan Indonesia adalah ketuanya ASEAN. Soalnya gini, kadang kan gap terkait keketuaan ini atau presidensi itu kayaknya cuma dinikmati oleh pemerintah saja gitu. Nah, kita sebagai anak muda, warga lokal, saya sih kan warga Indonesia lokal banget ya kan, community, part of community. Bisa apa ya gitu. Kadang-kadang tuh mau terlibat juga, aduh kayaknya gapnya terlalu tinggi. Padahal sebenarnya keketuaan ASEAN ini atau kemarin G20 itu sebenarnya kan milik bersama ya gak sih? Betul. Bisa dinikmati dan diikut sertai oleh seluruh pihak, bukan begitu? Betul sekali. Setuju sekali Ibu Ruru. Karena emang momen kita banget sih buat anak-anak muda terutama ya. Dan juga bisa mempromosikan Indonesia ya kan? Di tingkat internasional. Di tingkat internasional. Sebenarnya Indonesia tuh emang udah banyak direcognize oleh dunia internasional sih. Dan saya sangat proud to be
part of Indonesia. Walaupun agak-agak sebelah-sebelah, bukan cuma Indonesia doang gitu, tapi kan saya Nigeria nih sebelah. Sebelah. Jadi Nigeria dan Indonesia. Wow. Kayak gitu. Nah, terus kalau Ayo sendiri untuk chairmanship ASEAN ini ngapain aja? Tadi kan udah tuh ekonomik. Ya. Terus apa lagi? Youth Peace Security, isu perdamaian dan keamanan juga salah satu fokus banget ya Wayo. Mohon doanya juga, semoga nanti kita bakalan kemudian akan ada sesi atau juga project bareng stakeholders terkait dengan bagaimana kita mainstreaming isu youth peace security agenda di Indonesia terutama. Betul, karena memang dan selain itu kita juga pastinya biar sama-sama bisa membuat what do you call it? National action plan. National action plan itu. Karena memang belum ada nih, baru Filipina doang kan yang ada kan. Betul, Indonesia sekarang sudah mulai untuk menggonjang-ganjingkan. Bahasa gue menggonjang-ganjingkan ya. Nah, kalau podcast kita harus sesantai itu ya nggak sih, sesantai itu. Tapi as a personal, you already influence yourself in ASEAN atmosphere. Startnya tuh dari mana sih? Dulu. Tahu ASEAN karena kebetulan dulu kuliahnya ngambilnya HI. Jadi memang sudah cukup aware gitu dengan adanya ASEAN. Tapi belum terlalu kemudian tertarik banget. Walaupun sempat mau magang di ASEAN tapi belum rezekinya saat itu. Tapi sampai pada akhirnya tiba-tiba ditelepon sama adik kelas gua namanya Handi Santoso. Justru adik kelas yang nelfon kakak kelasnya? Betul. Emang rezeki itu dari shout mana out aja untuk ya? Handi. Yang sekarang kebetulan Handi baru kayaknya 2 bulan sudah keterima kerja di ASEAN Sekretariat. Wow. Dan dia adalah dulunya. Dan akhirnya kemudian setelah ditelepon, akhirnya gua pengen ikut ASEAN Youth Organization sejak akhir tahun 2020. Yang mana Handi kemudian jadi bos gue di ASEAN Youth Organization. Jadi banyak belajar dari dia. Dari situ sih sebenarnya berkecimpung banyak, belajar banyak. Jadi setelah lulus kuliah, itu 2018 ikut community gitu. Ikut community setelah 2 tahun setelah lulus. Kerja dulu. Kerja dulu. Nggak terlalu tahu ASEAN sebenarnya, tahu, cuman maksudnya nggak terlalu paham dalam-dalamnya. Ya sekarang juga masih belajar sih. Cuman sekarang lebih banyak lah ya dapat info-info terkait dengan ASEAN secara institusi regional. Tapi kenapa tuh? Kenapa tertarik yaudah deh, as a anak muda gue mau tertarik di isu-isu ASEAN ini. Artinya menginternasionalkan diri dong. Betul. Iya kan? Walaupun kita juga memang sangat butuh untuk melokalkan diri, which is nasionalisme ya gak sih? Tapi kenapa akhirnya seorang Ryan memutuskan untuk gue mau menginternasionalkan diri gue di ruang lingkup ASEAN ini? Gitu. Mungkin karena yang pertama ASEAN tuh keluarga internasional pertama kita ya. Kalau kita lihat dari susunannya gitu. Betul, sebelum sampai UN sana ya. Betul, itu kan sangat luas. Kalau ASEAN tuh kan yang paling deket nih. Betul. Karena tetangga-tetangga kita semua. Karena dengan arti tetangga, artinya akan semakin banyak hal yang bisa terjadi. Baik itu hal positif maupun juga hal yang kita gak terlalu pengen kan. Jadi kemudian dari situ ngerasa penting sih untuk belajar, untuk lebih tahu gimana sih Indonesia punya peran di regional ASEAN, di Asia Tenggara ya bahasa lainnya, si network ini. Jadi dari situ sih tertarik dan kemudian utamanya sih karena diajak sih awalnya juga sama si Handi itu. Tapi setelah diajak itu emang akhirnya nyemplung beneran dan menikmati semua situasi, isu dan lain sebagainya. Tapi emang sepenting itu ya suara Indonesia di ASEAN? Sepenting itu karena kita salah satu foundernya. Dan gak bisa dipungkirin kita juga secara ekonomi dan lain-lain juga salah satu yang terbesar ya di Asia Tenggara. Karena kan kita juga negaranya gede banget dengan banyak populasi. Jadi kemudian berasa lebih punya rasa tanggung jawab gitu sebagai anak muda untuk kemudian bisa terlibat lebih banyak. Tapi lebih dari itu kalau di ASEAN kan kita banyak ya norma-normanya, aturannya. Jadi kita selalu berusaha untuk bisa adil, setara tentunya dengan sesama negara ASEAN lain. Karena emang banyak isu agak sensitif ya kan? Betul. Agak sensitif
Salah satunya ya ada beberapa negara yang sebenarnya sepengalaman gue kemarin ikut acara yang workshop Youth Peace and Security itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya kan, mulai dari pemilihan sampai pemilihan kata aja tuh bener-bener harus sebegitunya gitu. Ternyata memang rasa menghormati kita tuh, menghormati dan menghargai kita tuh emang harus setinggi itu, apalagi antar negara ya kan, yang kita walaupun culture-nya mirip-mirip ya kan, tapi emang beda. Perlu ada empati yang tinggi gitu gak sih? Betul. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong untuk Indonesia. Betul, luar biasa. Indonesia keren banget. Nah, balik lagi ke personal lagi. Setelah menginternasionalkan diri, kemudian pastinya punya banyak network se-ASEAN ya kan? ASEAN bahkan lebih. Apa yang berubah dari diri lo sendiri? Oh, ini mau jawaban jujur apa jawaban enggak? Jujur dong. Oh, jujur lah ya. Tidak ada yang berubah, Cela. Gak mungkin. Bahasa-bahasa. Gak mungkin. Template answer. Banyak yang berubah ya. Banyak sih utamanya berubah. Apa? Semoga lebih positif. Salah satunya lebih percaya diri berbicara bahasa Inggris. Salah satunya itu yang paling kena sih. Karena aku tuh selalu ngerasa bahwa banyak ruang untuk belajar bahasa Inggris gitu dari dulu. Walaupun pengen bisa jago bahasa Inggris, tapi kemudian makin kesini makin banyak kesempatan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Selain itu tentu juga banyak belajar ya. Karena akhirnya berasa gak sendiri, berasa kemudian permasalahan ini di Indonesia bisa jadi sesuatu hal yang dianggap masalah di luar negeri. Atau bisa jadi itu gak dianggap sebagai suatu masalah gitu di luar negeri. Jadi belajar yang tadi disebut tolerance juga kemudian bisa lebih menghargain. Karena kalau misalkan dulu ingat waktu kita acara kemarin kan sempat ada insiden kita salah sebut urutan negara. Dan itu kemudian menjadi salah satu isu juga, bahkan langsung di-cut gitu waktu dalam acara itu. Itu kemudian... Yang mana? Kayaknya nggak bisa disebutin spesifik ya, kan itu acaranya kan khusus untuk acara di situ. Oh, oke. Tapi ada satu acara di mana kemudian... Enggak, yang acara kita kemarin di Laos. Betul. Ada kemudian salah satu sesi di mana ada insiden. Oh, I know. Iya. Intergenerational dialogue. Iya. Udah cukup di sana, jangan sebut detail-detail. Okay. Ada kemudian insiden salah urutan negara manggilnya. Itu kemudian kan salah satu bentuk konkret di mana betapa value respect gitu ya. Menghargain itu. Bahkan urutan penyebutan itu kemudian bisa menjadi sesuatu hal yang masalah. Jadi sebenarnya urutan penyebutan yang benar gimana coba? Aduh lupa yang salah yang mana. Tapi memang ada kesalahan teknis juga sih waktu penyusunan cue cardnya waktu itu. Jadi understandable sih. Sesensitif itu ya. Betul. Tapi yang sebenarnya harus di highlight, walaupun sensitif, we still have to talk about that gitu. Karena memang kalau sensitif nggak diomongin ya jadi gimana ya? Jadi baper enggak sih? Maksudnya itu tuh harus dibawa secara baik dan benar kayak gitu. Jadinya awareness, tolerance kita semakin apik, semakin baik gitu nggak sih? Tadi yang berubah terkait dengan confidence berbahasa Inggris. Emang dulu nggak bisa bahasa Inggris? Gak gitu juga. Enggak gitu. Jadi ternyata dari gak bisa bahasa Inggris itu bisa menjadi bisa. Gimana sih pertanyaan gue? Maksudnya dulu seorang Ryan itu, gini pertanyaannya. Apakah perbedaan 5-10 tahun yang lalu dengan Ryan yang sekarang, yang udah menginternasionalkan diri, yang udah banyak berkecimpung di dunia ASEAN terutama gitu, apa bedanya? Utamanya sih percaya diri ya. Ya percaya diri, Percaya diri. Kenapa yang dulu emang kenapa? Mungkin karena dulu gak banyak pengalaman, apalagi berkomunikasi dengan orang selain dari orang yang ada di bubble-nya waktu itu. Jadi banyak belajar juga, ternyata ngomong sama misalkan orang Eropa ada kayak karakteristiknya. Negara misalkan Timur Leste sama Vietnam atau sama Kambodia, ternyata seperti ini orang-orangnya gitu. Walaupun tentu nggak bisa digeneralisir, tapi dari situ kan kita dapat sense-nya. Kalau misalkan berbicara sama orang beda negara, kita juga harus berekspektasi beda juga nih karakteristiknya, beda juga kemudian bagaimana kita
bisa menghargai satu sama lain. Jadi itu sih dari semakin banyak pengalaman itu jadi semakin punya amunisi-amunisi, kemudian ketika kita berkomunikasi, kita bersosialisasi, kita berjejaring dari situ. Selain kemudian confidence, aku pikir juga keterbukaan gitu ya, penting. Memahami bahwa bukan cuman Rian sebagai laki-laki aslinya dari Kalimantan, tinggalnya di kota Banjarmasin, kemudian beragama Islam, sarjana hubungan internasional, tertarik dengan isu perdamaian. Bukan cuman itu gitu loh status kita di dunia ini. Ternyata banyak lain juga. Ternyata ada orang yang nggak terlalu mengerti Banjarmasin itu di mana. Ternyata orang bahkan nggak tahu Indonesia di mana. Hal-hal kayak gitu kan yang kemudian kita ternyata kita nih semakin banyak punya tanggung jawab untuk memperkenalkan the best version of ourselves misalkan juga dan our country. Jadi kayak berasa diplomat tapi nggak official gitu kadang-kadang kalau kita berdiskusi dan berjejaring kan. Iya, tapi emang kita sebagai masyarakat Indonesia, anak muda yang banyak bertemu dengan orang luar Indonesia, kita emang diplomat secara unofficial. Itu jadi Anda harus bangga itu gitu. Karena memang yang dilihat tuh Indonesia di mana? Di mana ya? Mungkin ada yang nggak tahu. Tapi ketika lihat orangnya, bagaimana appearance dia, bagaimana dia cara ngomong sama kita bagus, wah orang Indonesia ramah-ramah ya gitu gak sih ya kan? First impression coy. Itu udah bener banget. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus menunjukkan first impression yang baik gitu. Ya. Begitupun ketika banyak meeting-meeting yang terjadi di Indonesia, misalnya banyak akhirnya orang luar yang datang ke Indonesia. Gue punya satu pengalaman di mana dibilangnya tuh katanya Indonesia tuh ini deh kayaknya terlalu seremonial banget. Tapi menurut gue jelasin akhirnya ke dia bagaimana sebenarnya culture kita. Mungkin kalau kita di UN kayak kemarin di Laos, kita tuh kan kayak langsung gitu gak sih? Apapun langsung langsung. Tapi enggak, kalau Indonesia tuh bagaimana kita menjamu, dan that's our kekhasan, dan itu menurut gue yang harus dibanggakan ya gak sih? Betul. Bagaimana kita menjamu seorang tamu ya kan, unggah-ungguhnya ada gitu. Jadi ketika dia balik tuh dia punya impression yang baik untuk kita Indonesia. Betul. Budaya kan Indonesia sangat kental dan kuat ya. Betul. Jadi itu salah satu kelebihan kita. Kayak gitu. Terus confidence. Tadi udah disampaikan juga dulu ya ibaratnya dulu kurang confidence lah. Terus akhirnya dengan mencemplungkan diri ketemu banyak orang, akhirnya mulai percaya diri, bahasa Inggrisnya mulai juga semakin baik, bagus pastinya. Terus kemarin tuh waktu lagi recommendation tuh kan pas part terakhir waktu kita YPS, itu tuh Ryan kayak memberikan additional recommendation ya gak sih? Kayaknya ya. Iya. Ada saya ingat sekali ya. Ada memberikan additional recommendation. Nah itu cukup mungkin dari Ryan 10 tahun yang lalu gak mungkin sih bisa melakukan itu gitu gak sih? Gak mungkin. Orang-orang kayak tercengang-cengang. Bahkan orang tua gue pun juga ngomong kayak gitu. Gitu. Kayak maksudnya kadang-kadang orang gak percaya juga kali ya. Ya namanya banyak juga sih yang terjadi namanya 10 tahun kan. Bener, karena memang kalau kita mau berproses, kalau kita mau menjadi lebih baik, hasilnya gak bakal dilihat saat itu juga pemirsa. Hasilnya dilihat kayak 5 tahun atau berapa tahun yang akan datang gitu. Dan terkait dengan perubahan, berproses. Dulu juga gue tipikal orang yang agak bukan malu sih, karena memang minoritas kan. Minoritas dalam artian nyokap Indonesia, bokap Inggris pula. Nigeria. Terus kulit aku sangat eksotis sekali ya kan. Yeah. Bukannya tidak sama dengan orang Indonesia, tapi ada gak banyak lah gitu yang kulitnya kayak aku, badannya tinggi gede ya kan. Kalau jalan jadi attention orang-orang dan lain sebagainya. Mungkin ada rasa insecure juga dulu gitu. Betul. Tapi aku nggak bisa kayak gitu terus. If I want to be somebody one day, atau if I want to be better, I just have to be confident and force myself. Aku highlight di sini, force myself to be more percaya diri kayak gitu, dan membuktikan ya this is me, so what gitu
sih. Mantap, tepuk tangan untuk Ruru. Kita kebanyakan tepuk tangan deh. Udah 3 kali ada kan. Udah Ruru, 3 kali. ngomong-ngomong minoritas, aku tuh selalu ngerasa bahwa diriku tuh termasuk dalam minoritas juga. Mungkin karena kelihatan dari wajahnya. Iya, teman-teman agak-agak semua. sipit-sipit gitu ya. Iya, ada oriental. Kebetulan ada 25% dari Jepangnya. Oh, Jepang. Betul. Dan kemudian karena bapakku juga bukan asli Banjarmasin dan di rumah tuh kadang-kadang juga tidak terlalu sering bicara bahasa Banjar. Jadi hal-hal di rumah bahasa apa? Bahasa Jepang? Indonesia. Enggak. Bahasa Jepang. Pengennya sih begitu ya. Cuman ya susah banget ya. Oke. Jadi hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh jadi masalah gitu ketika kita dari kecil gitu ya. Kulit misalkan agak terang sendiri. Kemudian ngomongnya juga misalkan nggak selalu bahasa Banjar. Hal-hal yang kayak menjadi minoritas tuh kemudian menjadi isu yang tumbuh bersamaku sampai sekarang kadang-kadang. Dan mungkin itu juga salah satu yang mendorong Anda untuk menginternasionalkan diri dan memahami isu-isu internasional. Bisa juga, kayak gitu. betul. Dan jadi apa ya? Jadi berangkat dari kita yang minoritas, kemudian akhirnya kita membesarkan diri kita sendiri dengan pastinya dengan bantuan apa ya? Komunitas kita kayak gitu. Kemudian juga akhirnya kita bisa merasakan bagaimana minoritas lain juga hidup gitu. Akhirnya empatinya semakin tinggi, toleransinya semakin tinggi, yang ngasih diversity-nya, pemahaman terkait diversity-nya tuh lebih apa ya, lebih masif, lebih banyak gitu kan. Lebih dalam, ya nggak sih? Karena dari hal-hal tersebut. Tapi yang harus di highlight juga ya nggak harus dari minoritas kalau mau punya tingkat toleransi yang tinggi gitu. Dengan kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, kemudian dengan kita melihat banyak fenomena juga, itu harusnya menjadi stimulus kita menjadi lebih toleran dan juga memiliki pemahaman yang diverse itu. Setuju. Oke, Ryan, terus kamu. Beda dari gua, kamu, saya, Anda nih yang emang ini nggak konsisten ini nampaknya. Emang saya anaknya nggak konsisten banget. Saya juga begitu. Oh gitu ya. Iya, jadi salah kita berdua. Salah gitu. Oke, baik. Ini ada training fasilitator, kamu training fasilitator apa ya? Terkait dengan komunikasi, terkait dengan perdamaian juga. Perdamaian juga. Pernah exchange student ya ke Kanada? Betul, waktu SMA. Itu coba cerita dong. Udah lama banget. Ya nggak apa-apa. Itu gimana caranya tuh bisa exchange student ke Kanada? Karena program sekolah. Kebetulan sekolah di sebuah sekolah internasional di Jakarta. Jadi memang ada programnya sih. Jadi gimana sih kuliahnya di SMA-nya di Jakarta? SMA di Jakarta. Kuliah di Banjar. Kuliahnya di Malang, Jawa Timur. Malang, Jawa Timur. Iya. Asli orang Banjar masih. Iya. Lahir dan tumbuh di Banjar. Pindah ke Jakarta, pindah ke Malang, kembali lagi ke Banjar. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Nah, cinta sekali dengan Banjarmasin. Oh, cinta sekali dong. Abis ini apalagi banyak pundi-pundinya IKN. Oh, waduh, iya. Maksudnya mau bikin bisnis di sana atau gimana ya kan? Iya, benar. Deket gak IKN sama Banjarmasin? Mungkin 8 jam, 10 jam lewat mobil. Flight ada? Kalau flight kayak ada sejam kayaknya deh kalau nggak salah. Oke. Jangan dibully ya teman-teman kalau saya kurang tahu. Saya lupa. Tapi kalau naik mobil sih sekitaran segitu. Oke, lumayan lah ya. Talking about keketuaan ASEAN lagi. Ya. Kalau dilihat dari kacamata anak muda, apa sih yang paling penting di highlight ASEAN terkait dengan keketuaan ini? Sekarang kan kita ketuanya ya kan. Yang paling penting menurut Ryan? Kalau kita punya kesempatan gitu ya, kalau bahasanya, karena kebetulan aku juga aktif sebagai trainer Meaningful Youth Engagement. What is Jadi partisipasi bermaknanya anak muda. Jadi partisipatif tuh bukan hanya misalkan untuk konkretnya datang seminar, habis itu kelar gitu pulang. Tapi kemudian kira-kira apa nih setelah datang seminar, kira-kira apa value atau pembelajaran yang didapat, dan setelah itu kira-kira apa yang kemudian kita bisa sebarkan mulai dari lingkungan kita. Itu
salah satu simple banget kemudian apa yang namanya partisipasi bermakna. Tapi kalau kita gali tentu banyak ya, nanti mungkin kita perlu podcast tentang itu juga. Enggak, sekarang aja. Sekarang aja. Jadi banyak sih kalau ngomongin partisipasi bermakna itu. Jadi misalkan kita bukan hanya kalau ngomongin project, kita bukan cuman ngedesain, tapi harus dipikirin benar-benar nih monitoring evaluasinya seperti apa. Kalau ngomongin policy making, anak muda bukan cuman didatengin misalkan waktu hearing pemerintah gitu ya atau stakeholders, kemudian ngundang anak muda, oh kita punya kebijakan ini nih, ada masukan nggak dari anak muda? Habis itu setelah acara itu kelar, bukan seperti itu. Partisipasi bermakna, kemudian anak muda juga dilibatkan dalam implementasi kebijakan tersebut. Kira-kira apa kritik sarannya, bagaimana kemudian bisa memaksimalkan implementasi hal tersebut. Itu kemudian salah satu yang diperjuangkan. Berarti ini kayak YPS agenda dong? Betul, meaningful youth engagement salah satu value yang ada di YPS. Kalau boleh ceritain sedikit bagaimana sebenarnya, kan tadi kalau kita datang seminar, nggak seminar aja, tapi ada impactnya, kita bisa melakukan apa. Itu biasanya gimana ya untuk monitoring dan evaluasinya kalau dari meaningful youth engagement. Kalau kita tarik mungkin salah satu berjejaring itu juga penting. Jadi misalkan kalau kita datang acara, kita coba kita libatkan diri kita tuh dalam lingkungan yang mendukung juga. Jadi kalau misalkan dari seminar kita bisa cari teman yang baru, terus kemudian kita siapa tahu bisa kolaborasi, itu salah satu hal konkret yang kita bisa lakukan. Karena memang anak muda itu kekuatannya ada di kolaborasi. Betul. Karena memang funding terbatas ya enggak sih? Funding terbatas, jadi ya udah akhirnya memang kolaborasi. Jadi menguntung Anda untung, saya untung. Betul begitu sekali. Ya kan? Nah, setuju. Tapi gue tertarik banget sama meaningful engagement ini. Apa tadi? Meaningful youth engagement. Meaningful youth engagement. Karena memang fenomenanya yang terjadi, kita banyak datang seminar and then. Kayak gitu. Pola-pola, mungkin pola-pola UN kali ya. Kalau pola UN itu kan misalnya kalau habis bikin resolusi, gimana caranya biar sampai tingkat lokal gitu, kayak misalnya kayak SDGs isu SDGs lah, walaupun goalsnya masih 2030 kan, tapi gaung SDGs tuh benar-benar sampai lokal banget. Kayak misalnya di Indonesia kita punya SDGs masuk desa kayak gitu, kemudian ada SDGs pesantren dan banyak lagi gitu. Artinya memang isu yang besar itu gimana caranya bisa dilokalkan kayak gitu ya nggak sih. Begitupun juga dengan YPS ini. Tapi gue sebenarnya udah ngomongin YPS ini di podcast sebelumnya. Ini ya. Karena apa ya, YPS ini kan isu yang lagi-lagi isu global, gimana caranya bisa dipahami, karena memang objektifnya tuh sangat bagus sekali. Gimana kita nih anak muda tuh bisa berpartisipasi dari bukan hanya proses pengambilan kebijakan dan lain sebagainya, tapi kita yang menduduki 10-20 tahun ke depan ya. Jadi kita mau apa tuh juga harus kita bisa berpartisipasi dalam rembukan itu kayak gitu ya nggak sih? Benar nggak sih? Betul sekali. Keterlibatan yang bermakna itu yang kemudian perlu di-highlight. Tidak sampai keterlibatan atau partisipasi aja, tapi bermakna apa enggak nih? Itu yang kemudian juga. Tapi kategorinya keterlibatan itu bisa bermakna atau enggak gimana? Tergantung juga, kembali lagi. Indikator juga punya banyak ya. Kalau tadi misalkan dari policy atau kebijakan. Kebijakan ya misalkan kalau kita diundang hearing bukan hanya sekedar itu aja, tapi kemudian kita dilibatkan betul-betul dari monitoring evaluasinya. Bagaimana ini sudah sejauh mana implementasinya, itu yang kemudian yang suka terlewat. Sementara kan perlu suara anak muda. Betul. Dan yang perlu highlight di sini adalah anak muda itu bukan cuma untuk tameng. Ya. Karena banyak banget, apalagi ini udah mau tahun-tahun gemerlap. Aduh, apa tuh? Tentang politik ya kan. Udah mau, ya, maksudnya jangan dibuat tameng. Kita milenial, kita kerjasama bersama dengan milenial. Milenial banget. Kayak gue agak kurang sepakat deh kalau misalnya kita cuma jadiin frame aja di situ gitu. Tapi gimana cara kontribusi kitanya tuh kurang, padahal mungkin memang kapasitasnya belum sebanyak yang lebih senior pasti. Makanya perlunya kolaborasi
dialog yang bermakna, berdampak, revolusi berdampak. Udah kayak Pan RB gue. Campaign. Gak campaign tapi itu bener. Tapi bener itu juga berdampak. Maksudnya kita harus melakukan segala halnya itu berdampak. Karena biasanya yang gue tahu misalnya dari seminar aja contohnya. 1-2 orang tuh tadi seminar apa? Tadi seminar apa? Ya seminar tentang itu. Terus dapat apa? Dapat sertifikat. That's it. Betul. And what? I don't know. Kayak Eten yang penting masuk. Kalau dulu di kampus dulu kan kayak kalau misalnya apa ya, kalau kuliah dulu tuh dosen mengalihkan kelas misalnya kayak gitu kan. Ya udah datang dapat sertifikat, yang datang absennya ada gitu kan. Tapi kalau ini tuh gimana caranya bisa impact ke kita gitu. Dan mungkin yang perlu di-highlight juga adalah semua itu penting. Bukan cuma urusan gue doang yang penting atau urusan lo doang yang penting, tapi semua itu penting. Betul. Dan tinggal bagaimana fokus kita aja mau kemana. Gitu gak sih? Betul, lu jangan ngangguk aja. Ini gue mendengarkan lo sebagai pendengar yang baik. Tapi gue setuju banget ngomongin impact. Kembali ke EWAYO ya. EWAYO baru kemudian kita ngesahin struktur baru namanya impact. Jadi impact department. Oke. Itu salah satu bentuk konkret di mana EWAYO, ASEAN Youth Organization, itu benar-benar fokus berusaha untuk memastikan dampak itu juga lebih terukur dan juga terstruktur. Itu gimana tuh? Dampak terukur tuh gimana? Pakai riset? Salah satunya juga. Dan kemudian ngomongin gampangnya misalkan di program. Jadi bukan cuma sekedar berapa orang yang datang, kira-kira apakah orang satisfied dengan project kita atau enggak. Tapi lebih dari itu kita juga berusaha untuk kira-kira update lagi ke orangnya setelah ikut acara ini. Apakah kemudian ada dampak yang dirasakan. Dan kemudian perlu banget juga waktu ya. Kalau ngomongin dampak kan artinya juga time frame-nya panjang ya. Bukan cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi juga misalkan bertahun-tahun. Jadi mungkin kadang-kadang itu orang yang suka miss ketika ngomongin bermakna. Karena makna itu kayaknya bisa terlihat benar-benar tuh perlu waktu. Jadi EWAYO juga belajar, kita baru mengesahkan ini juga impact department. Jadi banyak ruang kita untuk berkembang. Jadi semoga kita juga bisa succeed untuk membangun namanya impact department. Karena motto kita juga adalah impact lives di Asia Tenggara dan juga dunia internasional. Jadi makanya dari itu kita berusaha untuk fokus di bermakna itu. Iya, emang kata bermakna sebenarnya harus lebih digaungkan lagi ya kan. Betul. Jadi apa yang kita sudah tanam tertuai dan dinikmati. Nah itu dia maksud dari bermakna tuh gitu guys. Jadi udah ditanam, dituai, dinikmati, kenyang. Alhamdulillah dirasakan ya kan, sehat badan dan sebagainya. Itu kalau fenomena kalau istilah padi lah ibaratnya kayak gitu. Saya bikin aja sendiri. Tapi udah berapa tahun nih gabung di EWAYO ini? 2020 akhir. Jadi hampir 3 tahun kali ya. 3 tahun. Hampir, iya. Hampir 3 tahun lah. Tidak kerasa karena kan sebelumnya pandemi. Sekarang terus berarti online aja tuh rata-rata. Sebelumnya project-project yang online. Dan ya, alhamdulillah sekarang ini banyak project lagi, offline lagi, ketemu orang lagi. Tapi gue bener-bener seneng banget sih waktu kemarin acara di Laos tuh. Banyak orang yang menginspirasi sekali. Waduh, salah satu adalah Ruru. Ya Allah apaan. Teman-teman semua karena dia satu panel dengan Deputy Secretary General ASEAN kan? Iya betul. Gokil aku tuh welcoming speech. Waduh, luar biasa. Fotonya udah disebarkan kemana-mana. Oh udah jelas. Branding biasa. Nomor 1. Mantap, perlu lah itu. Iyalah, tapi alhamdulillah dari 11 negara ya kan yang alhamdulillah Indonesia. Betul, Indonesia yang dipilih dan kebetulan perempuan juga di antara male panelis itu kemudian penting juga di highlight. Mau kasih tahu fotonya ya langsung dong ditempelin. Iya nggak apa-apa karena kesombongan itu adalah kebahagiaan. Betul, dan itu perlu lah. Tapi kita perlu inspirational figure seperti Anda. Ini ada nggak sih? Ini tuh. Jangan lupa di follow ya teman-teman Instagramnya. Iya. Tuh lihat tuh ya kan. Ini aku loh anak NU. Gokil. Jangan lupa perempuan muda NU-nya itu harus di-highlight menjadi welcoming speech di acara Youth Peace and Security nih. Iya. Diorganize sama PBB dan ASEAN IPR. Iya, aku langsung didatengin
sama orang-orang itu. Aduh, luar biasa sekali. Udah nih, dapat nggak nih? Dapat. Oke. Udah dapat lama banget ini. Lama banget Mas Aji. Gak tahu. Tapi harapannya apa sih untuk anak muda di chairmanship ASEAN? Kenapa sih susah banget chairmanship ASEAN? Harapannya pertama kita harus aware dulu kali ya. Kita tahu oh iya ada ASEAN. Tapi banyak juga loh yang orang-orang yang kayaknya masih belum terlalu aware kalau misalkan keketuaannya kebetulan diraih sama Indonesia. Karena kan itu gilirannya seperti yang Ruru bilang juga. Kemudian kedua, kalau kita anak muda, kita juga harus paham ASEAN berusaha memberikan ruang yang lebih banyak buat anak muda untuk terlibat, terutama dalam high levels. Kalau kita lihat trennya, tahun kemarin di Kamboja, itu tuh ada kalau nggak salah namanya ASEAN Youth Dialogue, dan itu baru pertama kali loh diadain untuk high levels. Ketemu langsung sama presiden, termasuk presiden kita, Joko Widodo. Kalau nggak salah ada satu representatif, salah satunya tentu dari Indonesia, yang sampai saat ini kebetulan saya kurang tahu siapa orangnya. Kalau misalkan salah satu viewers adalah orang yang diundang tersebut, boleh kemudian kita berkolaborasi. Itu kemudian menandakan bahwa ASEAN juga semakin memberikan ruang yang banyak untuk anak muda dalam hal yang lebih strategis. Jadi gunain ini kesempatan ini gitu. Kalau teman-teman mau ikut gabung sama EWAYO silahkan. Banyak juga seperti yang aku udah bilang organisasi regional yang aktif seperti ASEAN Youth Forum. Banyak ruang kemudian untuk kita belajar bareng, kita berkolaborasi bareng. Itu sih yang utama, dan pastinya kalau bisa di-share juga ke keluarga, ke teman-teman. Terkait dengan misalkan hal simpel logonya ASEAN Chairmanship. Biar orang tahu nih kalau misalkan oh tema tahun ini adalah Epicentrum of Growth. Hal-hal kayak gitu yang kemudian kita juga bisa sharekan, kita bagikan juga ke orang-orang terdekat sih. Iya. Penting sekali ya untuk mengetahui, jangan sampai kamu tidak tahu apa itu ASEAN. Tak pites. Karena perlu 10 tahun atau 11 tahun lagi dari sekarang. Misalkan aku 26 nih, berarti umur aku 36. Dan itu sudah tidak masuk dalam kategori anak muda lagi. Betul, karena kalau menurut Undang-Undang nomor 40 tahun 2009. Waduh, inget banget nih. Hafal dong. Itu sampai 30 aja. Betul. Ya kan. Abis itu Anda menjadi bapak-bapak. Enggak lah, kalangannya udah senior ya kan. Jadi kalau ngomong di panel high level tuh udah sekelas apa ya? Sekelas deputi. Ya apaan sih? Sama di SG. Gitu lah, luar biasa sekali. Tadi di highlight bahwasannya ASEAN membuka ruang kepada anak muda yang mana aja semuanya yang masih di umurnya gitu bisa berpartisipasi. Hal yang paling simple aja, sharing terkait dengan ASEAN Chairmanship, logonya apa, temanya apa gitu. Terus juga pastinya berpartisipasi, mendampakkan diri. Gimana caranya kita bisa berdampak terkait dengan chairmanship ASEAN ini? Bukan cuma hadir ikut seminar and done, but kita bisa ikut hadir, ikut mengkampanyekan, kemudian juga ikut bisa mengadvokasikan, terus juga pastinya bisa ikut terjun lapangan terkait dengan Epicentrum of Growth ini. Tapi kalau menurut kamu Epicentrum of Growth nih maknanya kayak gimana? Menurutku sih pemerintah Indonesia menggunakan momen ini untuk kemudian kita tuh jadi tempat utamanya di ASEAN, karena memang kan kebetulan ada itu kan mencanangkan kalau misalkan bahasa Indonesia juga bisa salah satu official language-nya di ASEAN. Yang mana nggak tahu juga sih kelanjutannya seperti apa, tapi itu salah satu bentuk konkret di mana kemudian Indonesia melihat bahwa kita tuh salah satu leading countries-nya di ASEAN, yang mana menurutku juga seperti itu ya di forum-forumnya ASEAN. Jadi ketika kita ngelihat epicentrum jadi pusat itu, jadi semoga Indonesia juga berhasil untuk menciptakan kesempatan juga yang sama bagi 9-10 negara ASEAN yang lain untuk kemudian kita bisa growth, berkembang bareng-bareng sih. Terutama harapannya juga orang-orang yang government di sana bisa kemudian melibatkan anak muda dengan lebih bermakna lagi. Betul. Karena kita juga perlu kesempatan itu gitu. Betul. Karena kan apa sih sebenarnya yang dimaksud kesempatan melibatkan anak muda itu apa? Dengerin anak muda berkeluh kesah. Salah satunya itu. Oke. Selain itu apa? Contoh konkretnya misalkan seperti yang program ASEAN Youth Dialogue yang aku bilang. Kalau kita ngomongin lebih ke high levels meeting ya. Itu tuh salah satu menurutku breakthrough banget sih.
Karena memang baru pertama kali di ASEAN. Di mana lagi sih ada anak muda se-Asia Tenggara kemudian diundang ke high levels meeting, terus kemudian dikasih kesempatan. Walaupun tentu banyak juga ruang untuk berkembangnya, banyak yang kemudian bisa diperbaiki. Tapi kemudian dengan kesempatan kita ketemu sama kepala negaranya langsung, itu kemudian salah satu kesempatan yang bisa diberikan lebih banyak. Kemudian keterlibatan dalam program-program ASEAN. Yang mana kemudian pemerintah juga bukan hanya melihat kita sebagai penerima manfaat, ya kan, beneficiaries, tapi kemudian juga sebagai pemimpin, kita juga sebagai orang yang bisa diajak jadi kolaborasi. Jadi bukan cuma sekadar Ruru sama Rian nanti ikut ya acara kita jadi peserta atau misalkan jadi pembicara. Oke, kayak gitu, bagus. Tapi hal yang lebih penting adalah kemudian kita dilibatkan dalam monitoring evaluasinya. Itu kita juga, terus juga create programnya. Betul. Mungkin kalau mungkin di part yang biasanya temanya tentang ini, coba kita anak muda kita melipir ke hal-hal yang lebih dibutuhkan oleh anak-anak muda generasi-generasi saat ini kayak gitu. Karena memang sekali lagi 10-20 tahun lagi yang menempati posisi itu adalah kita. Jadi keterbukaan itu sangat penting sekali. Aku sepakat sih sama Mas Ryan, ini luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mas Ryan. Mbak Ruru. Oke, terima kasih telah hadir. Udah. Cepet banget. Mau ngomong lagi. Ini udah 1 jam. 40 menit. Alhamdulillah. Masih ada 40 menit yang lain lah. Jangan dong. Tapi alhamdulillah. Biasanya aku selalu diomongin, Ru jangan lama-lama. 1 jam biasanya ya kan. Kalau ini sekarang gak apa-apa, ngomong aja yang banyak gitu ya. Apa karena bintang tamunya Mas Ryan? Waduh, kenapa? Ada apa dengan tahu, baru? Karena kayak sama-sama minoritas gitu. Jadi kayak kita lebih dihargai gitu. Ya. Iya. Menarik loh itu ngomongin itu, Ru. Boleh dong cerita lah. Terkait dengan bagaimana. Kesusahan saya. Tapi BTW tadi tuh aku kan naik MRT ya. Jadi tuh I don't know why. For me, kalau aku sih udah heal dari hal semua itu, dari hal bukan dikucilkan, tapi kayak mungkin dipandang agak gimana gitu. Kalau saya mikirnya mungkin bukan muhrim kali ya. Jadi tuh gue duduk kan di meja di bangku MRT itu kan duduk. Habis duduk tuh adalah penumpang lain gitu, yang dia tuh duduknya berjarak, tapi pas yang di sebelah sana tuh mereka gak berjarak gitu, duduknya gabung-gabung. Pas di samping diriku yang sangat cantik dan sangat luar biasa ini, itu tuh berjarak. Ini ada videonya saya sampai merekam video. Actually this is very okay for me because I am healed already. Jadi something kayak hal yang itu tuh udah biasa aja. Tapi mungkin banyak orang yang masih punya sensitivitas yang yang tinggi, emosionalnya masih belum terkontrol. Mereka akan merasa kenapa ya gue kok kayak gini gitu. Tapi kalau gue sih nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, bagus kan, Anda tidak bisa menyentuh saya, artis ibu kota. Waduh. Kayak gitu, misalnya kayak gini deh. Gimana tuh? Jadi tuh kan gue duduk ya kan. Duduk tuh, you see? Iya. Terus ada nanti jarak. Ada jarak. Terus gue ngeliat, terus nih gue kasih tahu yang di sebelah pojok sana. Mana di pojok tuh kan dia berdempet gitu. I don't know why. I hope it's not happen again in every single situation. Karena actually we are all the same. Kita semua sama. Ryan, we are all human being. Kayak gitu. Kita semua sama. Kita adalah masyarakat yang kayaknya tidak perlu deh untuk benar-benar memberikan jarak. Kayaknya kayak gini. Kecuali emang saya bawa ketek gitu atau gimana gitu ya kan. Enggak, Ruru sangat harum. Makasih. Iya, luar biasa. Tapi kayak gitu, maksudnya itulah yang harus perlu banyak di highlight, bahwasannya kayaknya di transportasi umum tuh kita nggak perlu kayak gitu. Mungkin kalau orangnya bukan saya, kita di staring aja, dilihat dari atas ke bawah aja udah merasa terganggu. Betul. Apalagi diperlakukan seperti itu. Tapi kalau for me, I am healed with that. So, and I already, state that I am Indonesian. So I don't have any, different with you all. So itu nggak menjadi masalah sih buat aku. Kenapa kita jadi curhat? You decided untuk kemudian. I am okay. Yang aku mau highlight di sini adalah if you are a minority, kayak ya udah, be confident aja, why not? Gitu.
ya nggak apa-apa kan, semua orang punya hak untuk exist in this world. Betul. Kayak gitu. Manusia. Kayak gitu. Dan bersyukur kemudian Ruru juga sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Berdamai. Karena itu nggak mudah pastinya. Gak mudah. Begitupun juga untuk case-nya. Case-nya seorang Ahmad Afrian gitu yang kemudian harus. Tapi memang apa sih bagiannya kayak nggak ada something yang terlalu yang gimana-gimana ya. Nggak tahu ya, mungkin karena tumbuhnya juga kayak gitu kali ya. Tentu kalau dari kulit dulu jauh lebih putih daripada ini pasti. Dan ya biasa aja kulit lu kayak sekarang kan. Kebanyakan main putih banget. Nah sekarang kebanyakan main panas. Bahkan tuh gue dulu berpikir gimana caranya gue bisa lebih gelap tau nggak, sampai kepikiran untuk beli spray tan gitu-gitu. Waktu dulu gitu. Waktu SD SMP itu cuma kepikiran kayak gitu. Kenapa tuh? Dramanya kehidupan. Drama merasa tidak menerima diri sendiri. Betul, insecure gitu. Padahal Allah telah memberikan kita tubuh yang paling sempurna. Masya Allah. Tubuh yang paling sempurna, paling istimewa, paling luar biasa karena diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Tuhan yang Maha segala-galanya memberikan kita yang terbaik. So, buat anda-anda yang di luar sana nggak perlu insecure, say. Rubah insecure menjadi bersyukur. Bersyukur. Mantap gak? Enggak bersyukur. Enggak bersyukur juga kali, santai, say. Bersyukur, mantap. Boleh diulang? Rubah insecure menjadi bersyukur. Apa dong, Mister siapa? Gimana sih? Coba dibuka dulu CV-nya coba. Aduh, gue lupa. Kita tes ya. Gue lupa nama lo lagi. Afran Afri. Ini tuan rumahnya nih. Ahmad Afrian. Agak susah sih namanya. Jadi sangat dimaklumi. Ya makanya Afrian Syah. Biasanya ada Syahnya. Kenapa gak pakai Syah? Bikin sendiri ada Syahnya ya. Ya ampun. Afrian Syah itu gabungan sama orang tua. Oh gitu. Ibu Ruru. Iya. Orang tua anda siapa? Jadi nanti orang tua saya nambah dong. Iya, makanya. Kalau ada Syahnya. Jadi 3 gitu. Aduh jangan. BTW selain ASEAN tertarik gak sih di kayak UN, more than that gitu maksudnya? Kebetulan saya sudah jadi konsultannya di United Nations. Di apa? Di UNESCO, di headquarters. Dan saat ini aktif di trainer Meaningful Youth Engagement. Jadi Meaningful Youth Engagement itu part of UNESCO? Iya, mereka yang kemudian sekarang sedang rame punya konsep Meaningful Youth Engagement. Salah satunya banyak di trainer di seluruh dunia. Salah satunya di Indonesia adalah aku kebetulan. Ih, mantap tuh pertama gitu. Waduh, Meaningful Youth Engagement. Tapi gue benar-benar tertarik dengan hal itu loh. Karena emang berdampak impactful ke kita tuh, itu hal yang jarang dibahas. Ya, jadi banyak yang dibahas cuma gimana cara kita bikin seminar, gimana cara kita bikin produk, maksudnya konsepnya tuh nggak kayak konsep corporate. Kalau ini kan kalau berdampak tuh which is konsep corporate, gimana kalau corporate mungkin gimana cara kita untung gitu nggak, tapi kalau misalnya isu gimana caranya kita juga bisa develop. Betul. Gitu gak sih? Betul, ya kan? betul. Dan yang memang yang dicari adalah bagaimana ya bukan cuma sekedar buat event, buat policy atau buat program, tapi memang gimana ngukurnya gitu. Gimana ini pasti berusaha untuk kemaslahatan lah ya bahasanya buat anak-anak muda. Dan juga orang-orang yang terlibat, bukan cuma anak muda tentunya, tapi juga orang yang lebih berumur. Oke. Tapi untuk pengukurannya itu gimana? Nggak ada yang spesifik banget, nggak ada yang kemudian punya metode kalau ngukur begini-begini, tapi memang ada pertanyaannya misalkan. Kalau kita ngebuat project, apakah sudah dilibatkan anak muda dari rural areas, bukan cuman urban areas, misalkan kayak gitu. Jadi ada guidelines-nya. Banyak tuh, ada ratusan halaman untuk kemudian beberapa guidelines-nya. Kalau misalkan mau nanti boleh di-share. Boleh di-share. Dan itu penting juga. Siapa tahu yang penonton juga pengen buat project, buat policy. Karena gini, artinya setelah ada policy itu atau ada guideline itu, kita tuh jadi lebih aware untuk mengajak semua pihak terlibat. Ya nggak sih? Betul. Kalau kita sekarang kan, ya udah siapa aja yang mau gitu. Siapa aja yang mau yang penting jalan gitu. Tapi sekarang nggak gitu lagi konsepnya. Karena terkait dengan berdampak itu kepada anak muda. Wah, kita tuh banyak loh dipikirkan oleh
masyarakat kita tuh banyak sebenarnya dipikirkan ya kan, anak muda gimana caranya biar, termasuk Rian ini yang memikirkan kita sebagai anak muda. Jadi kita jangan males-males ya sebagai anak muda, kita harus tetap semangat. Dan satu lagi, narasinya harus positif ya, jangan pernah bernarasi negatif. Ya. Karena kemarin kita juga di highlight ya waktu lagi di YPS itu narasinya, coba ganti narasinya. Indonesia telah mengalami keterbelakangan ini. Kan kita sih emang Indonesia kayak gitu. Oh, Indonesia kayak jelek banget. Enggak dong, harus ganti narasinya. Indonesia menyongsong apa ya kan, termasuk dengan chairmanship ASEAN ini. Pokoknya narasinya juga harus positif supaya kita semua berpositif thinking, berpositif impact dan berpositif impact dan juga berpositif vibes. Mantap. Dan berpositif action. Banyak positifnya ya. Iya, banyak positif. Saya anaknya positif sekali Luar soalnya. biasa. Oke, Ryan, ada yang mau disampaikan lagi? Kira-kira nih terkait dengan kepemudaan dan chairmanship ASEAN. Kalau bisa habis nonton podcast video ini atau mungkin audionya, habis ini coba deh teman-teman Google terkait dengan ASEAN Chairmanship Indonesia 2023. Banyak kok kemudian literatur yang kita bisa baca, jadi kita bisa lebih aware. Habis nge-Google, kalau misalkan pengen cari tahu kira-kira apa sih langkah selanjutnya, salah satunya bisa kemudian ikut program-program ASEAN Youth Organization. Tenang aja, nggak dipungut biaya. Jadi dipungut biaya, ini bagian gratis, saya senang sekali, gratis nih. Betul, ada juga yang bayar, tapi maksudnya kemudian kita jauh lebih banyak kemudian program yang gratis semuanya. Baik offline maupun online, teman-teman bisa kepoin kita di Instagram, di Facebook, di website kita aseanyouth.net atau Instagram kita YO ASEAN. Banyak banget program yang kemudian teman-teman bisa libatkan. Salah satunya kalau pengen jadi part of EYO members, kita juga lagi buka. Jadi kalau teman-teman tertarik, pengen berjejaring, pengen berorganisasi, kemudian kita bisa belajar dan kolaborasi bareng-bareng. Itu sih kayaknya. Oke, luar biasa, tepuk tangan lagi buat Ryan. Kita berdua dong. Kameramen Anda tepuk tangan dong. Terima kasih untuk Ryan telah main-main di podcast Sambil Kelas ini, dan pastinya terus semangat, terus bergerak, terus memberikan impact, dampak, memberikan apapun yang kontribusi, partisipasi semuanya pokoknya kepada masyarakat Indonesia, karena semua adalah deadlock. Karena kita sebagai anak muda harus banyak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Demikian podcast berkesan kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.